Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Pada Amar Channel sederhana, channel apa adanya tanpa harus ada apanya. Jadi, nggak usah banyak basa-basi. Intinya, kualitas channel, performa channel, ataupun kesehatan channelmu itu ada pada videomu sendiri, kawan-kawan. Kenapa saya bicara demikian? Karena yang jelas, kebanyakan YouTuber pemula itu terlalu banyak termakan teori-teori para pendahulu yang gila akan sesaji ya. Jadi harus A, harus B, harus C dan sebagainya bla 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 ya. Tapi di sini saya mau mengajak kawan-kawan itu membangun channelnya dengan mandiri ya. Mandiri dengan cara bagaimana, Mas? Ya kurang lebih kita menganalisis sebuah channel dengan video kita sendiri berdasar potensi yang kita miliki ya. Caranya cukup mudah, kawan-kawan. Kita cukup mempelajari video kita itu lewat analitik ya. Karena yang jelas data pada sebuah video pada sebuah channel itu tidak akan bohong ya, kawan-kawan. Jadi untuk kenapa video kita sepi, kenapa video kita rame, itu kita bisa pelajari sebenarnya. Kurang lebih nanti caranya akan saya bagikan di cuplikan selanjutnya ya. Tapi sebelumnya di sini bagi yang sudah berbangga hati dengan view-nya, hati-hati. View pada sebuah video itu belum tentu masuk di jam tayang. Jadi jangan bangga dulu dengan view-viewmu ya. Mungkin 100, 200, 1000 dan bla 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 ya. Tapi belum tentu itu view tersebut masuk di jam tayang ya. Jadi untuk mempersingkat durasi, kita langsung ke tutorialnya. Kalaupun sebelumnya ada plus minus pada keterangan atau cuplikan ini ya, saya minta maaf ya. Ini berdasarkan versi saya ya. Yang jelas versi saya membangun channel ini dengan mandiri ya kurang lebih seperti itu. Berikut cuplikannya. Ini kira-kira kalau kita mengalami istilahnya penurunan pada suatu konten ya, kawan-kawan ya. Untuk pertama kita bisa cek dulu di sini ya. Ini saya lewat YouTube Studio. Nah, pasti kalau kita kebanyakan para pemula ataupun yang punya channel itu pasti memiliki istilahnya konten populer ya. Nah, misal kalau ada video kawan-kawan itu mungkin kalau menurut kawan-kawan sendiri itu sekiranya videonya sepi penonton dan mungkin waktu untuk video kedua ketiganya itu berbeda dengan video yang rame ini ya. Nah, ini sebenarnya bisa diulangi, kawan-kawan. Contohnya begini ya, saya klik saja video yang populer. Nah, dari video populer yang ini cuma contoh, jadi kira-kira video populer kawan-kawan itu yang mana yang sekiranya view-nya bagus, jam tayangnya bagus. Terus kita lihat juga dari cara pembuatan thumbnail, cara membuat judulnya, dan cara membuat konsep pada waktu konten itu sendiri. Jadi kalau sekiranya konten ini masih bagus toh kira-kira, itu kita bisa ulangi di video selanjutnya. Dalam arti bukan 100% diulangi ya, tapi istilahnya dikembangkan lagi. Ini misal contoh kita lagi membahas suatu istilahnya tempe ya. Tempe, hari ini kita bahas tempe, besok kita bahas tempe goreng, besok kita bahas tempe bacem dan sebagainya, kurang lebih seperti itu. Jadi ini dianggap saja contoh konten tempenya ya. Ini sebagai contoh. Nah, konten tempe ini sudah mendapat 38.821 kali penayangan. Ini contoh rekomendasi dari YouTube, kawan-kawan ya. Bukan jam tayang ya, tapi rekomendasi dari YouTube ya. Dan untuk waktu jam tontonnya sendiri saya mendapatkan dari 38.000 sekian ini mendapatkan waktu tonton 1.500 jam ya. 1.500 jam ya. 1,5 ribu jam. Alah, kok ngarep ngomong 1,5 ribu aja kok belibet. Jadi kurang lebih seperti ini, kawan-kawan. Nah, di satu video ini saya pernah mendapatkan satu video saja mendapatkan subscribe 241. Nah, untuk konten selanjutnya kita bisa copy paste dari konten ini gitu loh. Istilahnya ini konten waktu itu ini contoh ya, saya membahas tempe. Jadi kita besok tempe ini kita explore lagi, kurang lebih seperti itu. Itu menurut saya kalau untuk
penurunan pada ada penurunan pada view-view selanjutnya ya. Dan di sisi lain kita yang jelas kalau dalam berkonten jangan terlalu juga terlalu fokus atau terlalu berambisi ya. Jadi kita namanya sebagai content creator yang namanya kita usaha ya, kurang lebih ada peningkatan pada konten-konten selanjutnya, kurang lebih seperti itu kawan-kawan. Nah, kalau untuk rasio klik ini rata-rata kalau channel baru, termasuk saya kan masih baru, rasio kliknya tinggi, itu bisa sampai 10 ke atas. Tapi kalau untuk channel besar itu rata-rata rasio kliknya itu 2% sampai 10% lah, kurang lebih seperti itu. Jadi standarnya itu 2, sekian persen. Nanti bisa semakin mendekati angka 10 semakin bagus kurang lebih. Rasio klik ini artinya jumlah klik penonton yang mengklik thumbnail kita di entah itu di beranda atau di penelusuran ya, kurang lebih seperti itu kira-kira. Nah, dari sini kita pindah ke audiennya. Audien ini adalah penonton. Jadi kenapa saya tidak terlalu fokus kena ya kayak ke yang namanya sub for sub? Alasan saya bukan tanpa alasan kawan-kawan. Jadi kurang lebih seperti ini ya. Waktu tonton dari subscribe ini saya waktu yang menonton itu lebih banyak yang tidak subscribe. Ini lebih banyak yang tidak subscribe daripada yang subscribe ini sendiri ya. Jadi kebanyakan kalau kita terlalu fokus di sub for sub itu bisa jadi hanya menghambat waktu kita untuk berkreator ya. Tapi yang jelas di sini saya bukan menyebutkan semua sub for sub itu jelek ya, istilahnya tidak mendukung ya. Tapi kebanyakan paling kalau 1 sampai 100 itu paling 70% itu paling ya egois. Kalau 30%-nya itu bisa jadi bagus. Nah, itu yang wajib kita pertahankan untuk selalu menjaga silaturahmi itu sendiri ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi saya lebih fokus ke istilahnya ke konten saya sendiri. Jadi kalau ada yang istilahnya ada yang umpan ya baru saya respon, kalau enggak ya udah gitu aja. Intinya ada umpan dimakan, kalau enggak ada ya udah gitu aja. Kalau saya seperti itu kira-kira kawan. Makanya saya terlalu fokus di konten saja. Jadi kurang lebih seperti itu. Dan di sini ada geografi teratas ya. Berhubung rata-rata kalau geografi teratas itu sesuai dengan domisili kita ya, Indonesia tentunya. Ini nomor 2 ditempati Malaysia, 3 Amerika, 4 Singapura, dan yang terakhir Austria ya. Untuk Malaysia saya ucapkan selamat berjuang kawan-kawan dan terima kasih atas dukungannya ya. Walaupun 8% tapi setidaknya ada yang support channel ini dari luar negeri ya. Untuk Amerika, Singapura, dan Austria saya ucapkan juga terima kasih atas supportnya di channel ini. Oke kawan-kawan, berikut nanti saya akan lanjut ke studio YouTube ya untuk melihat istilahnya grafik-grafik lebih ringkasnya untuk pedoman kita menjadi YouTuber ya. Ini saya sudahi dulu, kita langsung ke YouTube Studio. Studio YouTube, maaf. Kawan, sekarang kita sudah masuk di studio YouTube ya. Di sini kita bisa langsung saja menuju analisis channel ya. Dari analisis sebenarnya di sini sudah istilahnya kunci dari para kreator itu untuk melihat perkembangan konten itu ya, salah satunya ya kurang lebih ya di sini ya. Istilahnya dalaman paten atau jantungnya sebuah channel ya. Kita klik analitik. Di sini saya akan kasih penjelasan kurang lebih sesuai dengan pengetahuan saya ya. Ini saya kasih contoh saja, istilahnya pemahaman ya. Penayangan ini ya, penayangan 21.000 ini artinya YouTube merekomendasikan video kita sebanyak 21.000 kali ya, entah itu di beranda dan sebagainya ya. Terus kalau ini tayangan ini jumlah thumbnail kita muncul di beranda, entah itu dari di sub for sub sendiri ataupun di beranda-beranda orang lain, kurang lebih tayangannya 251,6 ribu ya. Kalau untuk rasio klik seperti yang saya jelaskan tadi, rasio klik ini adalah jumlah klik pada thumbnail ataupun judul video kita ya.
Jadi dari sekian tayangan 21.000 rekomendasi, 251 penayangan itu mendapatkan jumlah klik 6% dari jumlah tersebut ya. Kalau ini adalah jumlah durasi tonton rata-rata. Jadi rata-rata channel saya itu mereka menonton di channel saya itu sebanyak 2 menit 33 detik kurang lebih seperti itu kawan-kawan. Terus kita lanjut ke bawah ya. Nah, kalau yang ini yang saya lingkari ini artinya jumlah konten kita ya. Kalau kita sering upload, otomatis yang namanya ini kan di atas ini istilahnya watch time. Semakin kita sering upload itu watch time-nya akan naik, tapi kalau kita jarang upload turun. Dan penurunan watch time itu disesuaikan juga ya, tergantung ya. Kalau pas istilahnya kualitas video kita bagus, itu watch time-nya bisa naik sesuai grafiknya ya. Terus kalau di sini yang tanda apa namanya? Tanda play dan angka ini jumlah apa namanya? Jumlah konten yang kita upload, kita bisa klik sesuai kontennya ya. Ini konten ini ya. Ini gambarnya konten seperti ini kira-kira kawan-kawan. Nah, ada tampilannya di sini ya konten ini. Ini yang rame kontennya ini seperti ini. Sorry kalau agak-agak lemot jaringannya. Ini konten yang waktu itu naik. Nah, sebenarnya dari konten ini juga kita bisa belajar ya. Kenapa konten ini rame, kenapa konten itu sepi. Jadi kita bisa analisis channel kita itu sendiri ya, tanpa menyalahkan penonton ataupun subscriber lainnya ya. Karena penonton sendiri itu bebas, dia mau menonton atau tidak kan haknya dia. Kita sebagai kreator itu nggak usah berkecil hati dengan sepinya view, turunnya subscribe. Bagi saya itu mental kacang kawan-kawan. Jadi kalau sampean mau terjun di YouTube belum siap menerima keadaan ini, lebih baik nggak usah terjun ke YouTube daripada buang kuotamu cuma-cuma gitu loh. Jadi tentukan kalau memang jadi YouTuber ya bangun sesuai potensi yang sampean itu kira-kira miliki, kurang lebih seperti itu ya. Oke, kita langsung ke penjelasan selanjutnya ya. Saya kembali dulu. Di sini saya pilih semua ya. Analisis untuk sebuah channel tadi kurang lebih bisa diklik di konten-kontennya ya. Untuk penjelasannya nanti sesuai diagram yang pertama tadi saya klik. Di sini saya akan melanjut ke penayangan ya. Berhubung saya mainnya suka di video panjang, otomatis tayangan saya lebih dominan di video panjang ya. Kalau untuk video short, ini kebanyakan saya bikin kontennya tuh dari video video panjang, saya klip untuk jadikan video short ya. Nanti jadinya kurang lebih sebutannya itu remix video ya. Nah, kalau sumber traffic pada channel, kalau istilahnya muncul fitur jelajah, feed short, penulisan YouTube, rekomendasi video, itu artinya bagus kawan-kawan. Yang tidak bagus biasanya muncul halaman channel fitur eksternal. Nah, itu bisa jadi tanda tanya, penonton menonton video kita ataupun kita menonton video kita sendiri kadang-kadang itu dari mana. Nah, itu bisa nanti ketahuan waktu kita mendaftar monetisasi, kurang lebih seperti itu ya. Jadi pokoknya kalau fitur jelajah, rekomendasi YouTube, penelusuran YouTube, halaman YouTube atau halaman channel itu ya, itu artinya channel kita sehat kawan-kawan. Terus kita lanjut ke penayangan standar. Ada dah. Ini kuncinya kawan-kawan. Kalau ini ya, sebelum saya bahas tayangan dan bagaimana pengaruhnya pada waktu tonton, saya bahas video remix ya. Ini penting ya. Menurut saya, kalau menurut sampai tidak penting ya tidak masalah, bebas ya. Yang jelas di sini saya berbagi pengalaman dengan apa yang saya terapkan ya. Video remix ini yang saya bahas. Video ini adalah video panjang yang saya potong ya. Kiranya waktu itu video ini sepi penonton, jadi saya bikin klip untuk saya tampilkan di versi short. Jadi nanti kalau ada yang klik video saya di short, otomatis larinya nanti menuju ke video panjang ini yang saya buat ini ya. Dan untuk cara pembuatannya kemarin sudah saya pernah bikin tutorialnya ya kan. Bisa dilihat ya. Nanti promosi waktu itu kalau tidak salah judulnya jika video reguler sepi bisa promosikan di sini, kurang lebih judulnya itu kalau nggak salah ya. Saya mau tempelkan kartu di sini, malas ngedit kawan-kawan. Jadi kurang lebih ya bagi yang mau benar-benar menyimak ya monggo disimak, kalau enggak ya lupakan.
Nah, di sini yang tadi saya sebutkan, ini adalah kunci dari totalitas sebuah channel untuk mendapatkan jam tayang ya. Jadi kalau view kita rame, itu bukan berarti jam tayang kita itu juga rame kawan-kawan. Jadi ini penentuan akhirnya ya. Jadi di sini saya akan kasih penjelasan. Di sini ini 76,6% itu artinya YouTube sudah secara tidak langsung merekomendasikan video saya ya. Terus dari rekomendasi tersebut mendapatkan rasio klik 6,6%. Nah, dari rasio klik ini mendapatkan penayangan sebanyak 18,1 ribu. Nah, dari penayangan dari tayangan ini mendapatkan lagi waktu tontonnya itu 2 menit, 9 detik. Akhirnya dari total keseluruhannya itu diakumulasikan mendapatkan sekitar 651,28 jam. Itu yang waktu jam tonton permanen yang saya dapat untuk kurang lebih 28 hari terakhir ya kawan-kawan. Jadi kurang lebih seperti ini ya penjelasannya. Jadi untuk rekan-rekan kemarin yang sudah berkoar-koar dengan view-nya rame bla 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 dan sebagainya, lebih baik disimak ke ini dulu ya, yang ada logo piramida kebalik ya. Piramida kebalik ini adalah istilahnya kunci akhir dari sebuah konten ya. Nanti kalau istilahnya kalau sudah difilter oleh YouTube, nanti jadinya kurang lebih ya ini. Ada istilahnya ada sekitar 2 atau 3 fase ini baru mendapatkan hasil akhirnya, yaitu ya ini ya, waktu tonton dari tayangan. Jadi kurang lebih seperti ini kan. Seperti ini kawan-kawan. Ya Allah, harus ngomongin kok canggu sampai ngiler-ngiler gitu. Lupa ngopi kawan-kawan. Jadi kurang lebih istilahnya penjelasannya seperti ini ya. Kalaupun ada plus minusnya ya mohon dimaklumi karena saya sendiri juga pemula. Jadi sesama pemula, mari kita saling meronta. Hahaha. Jadi kesimpulannya itu kurang lebih seperti ini kawan-kawan. Jika kita sudah mendapatkan view banyak dalam satu video, kita itu jangan istilahnya bersenang hati dulu ya. Karena view-view tersebut itu kalau tidak sinkron dengan durasi tonton, seperti yang cuplikan di awal tadi saya sebutkan, itu sama saja bohong. Jadi untuk memastikan view itu hasilnya real dengan sesuai dengan durasi, lebih baik kita periksa ke YouTube Studio atau studio YouTube ya, di bagian yang piramida kebalik tadi itu. Jadi kurang lebih penyampaiannya ataupun penjelasan yang sedikit belibet dan sedikit acak-acakan kurang lebih seperti itu bagi saya untuk menerapkan di channel ini ya. Jadi saya itu tidak terlalu berpatokan pada subscribe, pada view dan sebagainya. Pokoknya intinya kalau sebuah konten atau konten saya bagus ya saya lanjut, kalau enggak ya mungkin saya bisa ganti topik selanjutnya, mungkin cari-cari apa istilahnya topik-topik pemula yang sekiranya lagi rame, kurang lebih seperti itu. Jadi untuk topik bisa disesuaikan dengan tema kawan-kawan masing-masing. Jadi kurang lebih info gedabrusnya kurang lebih seperti ini ya. Walaupun ada mungkin sekiranya ada belepotan, salah dan amburadulnya ya harap maklum, karena lidah Jawa terlalu banyak makan telo, jadi ya abaikan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.